Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk semua. Boleh diatur ini, bro. Puji Tuhan. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Saya ucapkan salam kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah sedang menikmati live streaming. Ya, saya percaya dengan sepenuh hati, dengan kekusuan, menikmati hadirat Tuhan di rumahmu masing-masing. Sungguhlah tidak ada bedanya saat berada di ruangan ini. Kita boleh menikmati persekutuan dengan keluargamu yang begitu indah, ya, bersama-sama menikmati firman Tuhan. Demikian juga yang di ruangan ini, kita boleh bersekutu bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan dalam ucapan syukur melalui puji-pujian tadi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema pagi ini adalah bertekun, ya. Ini memang tema klasik. Tema yang sudah lama sekali kita dengar, saking lamanya sehingga kita melupakan yang namanya bertekun, ya kan? Nah, hari ini kita mau belajar bertekun dari jemaat mula-mula. Oke, kita mau membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 sampai dengan ayat 41 sampai dengan 47. Oke, kelihatan di monitor ya. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat 41. Baik, kita baca bersama-sama. Orang-orang ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati secara bergilir dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah. Baik, puji Tuhan, ya. Baik, saya harap suaranya bisa didengar ya. Oke, nah Bapak Ibu Saudara, teks ayat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 ini adalah khotbah Petrus di hari Pentakosta yang pertama. Saudaraku ya, isi khotbah Petrus menjelaskan tentang Yesus yang disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, ketika banyak orang itu mendengar khotbah Petrus, sehingga 3.000 orang menjadi percaya dan bertobat dan memberi diri dibaptis, saudaraku. Banyak orang itu menjadi percaya dan diselamatkan, ya. Sehingga ada sekitar 3.000 jiwa menjadi percaya. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita tidak membahas semua ayat-ayat ini, ya, tidak membahas semua itu, tetapi fokus kita hari ini adalah mengenai bertekun. Bertekun, seperti di dalam pembacaan ini, ya, saya melihat bagaimana 3.000 jiwa itu bertobat dalam satu khotbah. Ini sungguh luar biasa. Ini semua karena jamahan Roh Kudus menjamah mereka. Dan ketika mereka dijelaskan tentang Yesus yang disalibkan, mati, kemudian bangkit dan naik ke surga, dan mereka menjadi percaya, itu luar biasa.
pertanyaan saya ketika saya membaca ini, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan saya adalah apa? Bagaimana cara hidup mereka? Ya, bagaimana cara hidup mereka? Mari kita bersama-sama kembali membaca, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Saya bacakan demikian. Ya, Kisah Para Rasul 2 lebih dulu, ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Berbunyi seperti ini. Mereka bertekun. Nah, tolong garis bawahi, ada tanda merah yang saya kasih tanda merah itu bertekun. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Lalu kita loncat membaca di dalam ayat 46, sekali lagi dikatakan seperti ini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiril dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudaraku, ada banyak ayat yang luar biasa, tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara kita melihat dua ayat yang luar biasa yang kita temukan di sini adalah apa? Bertekun. Ya, bertekun. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mereka bertekun dalam pengajaran. Jadi jemaat yang mula-mula, yang baru, saudara-saudara yang belum melihat ya orang banyak bertobat, ya kan, yang belum melihat banyak pengalaman dan kesaksian, kita melihat di sini bagaimana cara hidup mereka yang bisa kita contoh di sini. Mereka bertekun, yang pertama dalam pengajaran, yang kedua dalam persekutuan, yaitu berkumpul-kumpul, yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Kita ulangi bersama-sama. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula ini? Yang pertama, mereka bertekun. Bertekun. Ini saudaraku, jemaat mula-mula memulai cara hidup, saudaraku, sangat sederhana. Sangat sederhana lagi, ya. Satu kata, bertekun. Bertekun. Memang di sini ditulis ada 3 dalam ketekunan mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran. Jadi tampaknya mereka rajin belajar gitu ya, memperdalami pengajaran rasul-rasul. Ya, itulah yang mereka lakukan. Dan juga dalam situasi kondisi seperti itu, selain daripada mereka rajin bertekun, bersemangat belajar, saudara-saudara, mempelajari pengajaran rasul-rasul, mereka juga rajin berkumpul, baik di gereja maupun di rumah masing-masing dalam ayat bacaan ini. Nah, yang ketiga, saudaraku, mereka bertekun berdoa. Saya sudah siapkan tema ini ya dalam bacaan ini. Hari ini kita belajar khusus yaitu mengenai bertekun. Bertekun itu seperti apa? Nah, apa akibat kalau kita bertekun? Berkatnya apa bagi orang yang mau bertekun dalam menjalani hidup ini? Amin. Itu yang mau kita bahas hari ini. Yang ketiga, saya sudah siapkan tema bertekun dalam doa. Ini pekerjaan yang tampaknya diremehkan banyak orang Kristen. Ya, seorang saudaraku, tidak menjadi soal, bukan menjadi ukuran berapa banyaknya pengenalan dia akan Tuhan. Berapa banyak perjalanannya, berapa jauh perjalanan kelilingnya dalam menyampaikan kebenaran Tuhan. Kalau satu hal ini yang tidak dilakukan, yaitu berdoa, itu lain cerita. Karena berdoa, saya singgung sedikit, adalah cara yang dipakai Tuhan untuk kita untuk membangun hubungan, kedekatan, keeretan dengan Tuhan. Berdoa, saudara-saudaraku, membuat Allah bergerak di dunia ini. Itu iklannya sedikit mengenai tentang doa, dan itu kita bahas lain kali. Nah, hari ini khusus Bapak Ibu Saudara, kita membahas mengenai bertekun. Amin. Bertekun, bilang kanan kiri, bertekun. Bertekun. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik.
Kondisi tekanan zaman jemaat mula-mula dengan kondisi tekanan kita di zaman kita sekarang ini tentunya berbeda sekali, jauh berbeda. Kalau zaman dulu belum banyak orang percaya, ya, belum banyak kesaksian-kesaksian yang disampaikan, ya. Tapi kalau zaman kita sekarang ini, kita klik di mbah Google itu banyak sekali bermacam-macam kesaksian dan bermacam-macam aliran kekristenan. Ya, sangat beda sekali. Tapi kita bisa melihat dari cara hidup jemaat mula-mula ini adalah apa? Ketekunannya. Saudara-saudara, ketekunannya dalam pengajaran, ketekunan dalam persekutuan, dan ketekunan dalam doa. Ini menjadi trauma bagi banyak orang dengan adanya apa? Corona. Ya kan? Kalau masih mau mengikuti, ya, ibadah online masih bagus, tapi banyak orang, ya, tidak mengikutinya, ya, takut corona. Tetapi ke mall tidak takut, ya kan? Tapi pesta pernikahan tidak takut, ya kan? Tapi hari ini mari kita mau belajar. Kita tidak menyinggung si A si B. Hari ini kita mau belajar khusus mengenai betapa pentingnya sebagai anak-anak Tuhan memiliki ketekunan, saudara-saudaraku. Karena memiliki ketekunan ini tidak ada bedanya bagi orang yang hidup di zaman purba ataupun bagi orang yang hidup di zaman digital ini. Tidak ada bedanya, saudara. Ketekunan tidak pernah berubah. Pergerakan budaya lah yang berubah. Ketekunan, ya, ini tidak berubah. Ketekunan yang dimiliki, yang dilakukan oleh zaman orang purba dulu dengan sampai hari ini tidak berubah. Justru Bapak Ibu Saudara, pada zaman ini kita sangat memerlukan ketekunan. Justru saat ini hidup di zaman sekarang ini kita memerlukan ketekunan. Saudaraku tahu saat ini kita sedang hidup di zaman serba instan, ya kan, serba cepat, maunya cepat. Nah, akibatnya saudara menghalalkan segala cara. Standar moral Alkitab diturunkan, kehidupan finansial menjadi sulit, tingkat kesehatan dan kesejahteraan menjadi menurun, bahkan penyesatan begitu banyak saat ini. Nah, kondisi yang makin sulit ini menyebabkan banyak orang alami goncangan hati dan pikiran. Sehingga apa? Sehingga kecewa sama Tuhan. Betapa banyaknya saat ini Bapak Ibu Saudara, ya, karena corona ini khususnya, kecewa sama Tuhan. Dan puji Tuhan, kita bukan termasuk orang yang kecewa sama Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang sedang bertekun mencapai apa yang sedang kita rindukan. Janji Tuhan digenapi. Nah, pertanyaannya buat kita, okelah, di dunia ini banyak orang kecewa, tapi terpujilah bagi nama Tuhan, bagi kita ada jawaban yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah apa? Bertekunlah dalam pengajaran dan dalam persekutuan dan dalam doa. Amin. Ini jawabannya. Saudara, kenapa bisa begitu? Apa yang bisa saudara lakukan dengan corona? Tidak ada. Betul? Janji Tuhan semua sudah disahkan, itu diberikan bagi kita semua. Janji perlindungan, janji kesehatan, janji pemeliharaan, semua sudah diberikan kepada kita. Tapi saudara tahu, maaf menyebut corona lagi, corona sampai sekarang masih hidup dan merajalela. Apa yang saudara lakukan? Tidak ada, kecuali mengikuti prokes Tuhan Yesus dan prokes apa? Kesehatan. Amin. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah apa? Bertekun di dalam janji Tuhan. Amin. Bertekun di dalam kekuatan Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan hidup di zaman sekarang. Amin. Mau kemana lagi? Firman Tuhan berkata, ke ujung bumi, ya, ke liang kubur, ya, ke kemana, ke bawah, semuanya di sana kita berjumpa Tuhan. Satu saja yang tidak kita jumpai, corona, di dalam kubur. Amin.
Tapi selama kita masih hidup, ada yang bisa kita lakukan menanti penggenapan janji Tuhan. Apa itu? Bertekun. Amin. Senggol kanan kiri temanmu. Kita bertekun ya, jangan lari-lari ke sana kemari. Tetap setia dalam ketekunan. Amin. Baik, saudara. Dengan saya mencari pengertian kata bertekun ini dalam Kamus Bahasa Indonesia. Bertekun itu artinya berkeras hati dan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertekun itu berarti tetap berpegang teguh. Sementara bertekun dalam Kamus Siset yang artinya rajin, teliti, dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu hal. Jadi bertekun artinya rajin dengan teliti, berusaha bekerja, bersungguh-sungguh tidak tergoyahkan, terus berpegang kepada pengajaran Rasul-Rasul dalam persekutuan dan dalam doa. Itulah bertekun Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lihat dalam arti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Siset ini, sebenarnya bertekun itu, saudaraku, dibutuhkan oleh setiap orang yang mau mencapai sesuatu dan yang mau memiliki sesuatu. Ya, saya ambil contoh, Bang Daud berapa lama pacaran dengan Mbak Ita? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? 1 tahun. 1 tahun ya. Bayangkan 1 tahun. Ya, penuh. Saudara, bertekun itu bukan berdiam diri. Ya, bertekun itu saudara lihat, apapun dikerjakan untuk merontokkan isi hatinya Mbak Ita supaya Bang Daud bisa meminangnya selama 1 tahun. Betul? Itulah yang dilakukan orang bertekun. Berusaha dengan kekuatan Yesus untuk apa itu namanya, menemukan atau memiliki penggenapan janji Tuhan. Dan saya percaya sesungguhnya bertekun itu dibutuhkan oleh setiap orang yang mau mencapai sesuatu dan mau memiliki sesuatu. Amin. Iya, mau mencapai tempat tujuan itu, mau memiliki sesuatu seperti Bang Daud bisa meminang Mbak Itapi. Amin. Nah, sebentar lagi Bang Febri, puji Tuhan, sedang bertekun dalam pendekatan, ya kan? Begitu dia. Haleluya. Saudara-saudara, saya membaca ilustrasi ya dari seorang tim SAR Indonesia, yaitu sebuah kelompok yang bertugas menyelamatkan orang lain dari musibah dan bencana alam, pernah berkata demikian. Saya bacakan. Jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun sampai kita menemukan rumah penduduk dan mendapatkan pertolongan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun sampai kita mendapatkan pertolongan. Jangan pernah berhenti, itu berarti dengan kata lain, bertekunlah, lakukanlah sampai pertolongan itu datang kepada kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, seseorang yang tersesat tidak boleh berhenti berjalan dengan alasan apapun sampai mendapatkan pertolongan. Kenapa? Jika berhenti karena lelah, biasanya akan tergoda untuk duduk di tanah, bahkan berbaring. Dan jika hal itu terjadi, maka tanah akan menyerap panas tubuh dan hal itu bisa menyebabkan kematian. Cukup sering ya ditemukan para pendaki gunung yang meninggal dalam keadaan duduk, padahal hanya beberapa ratus meter saudara ke depan ada perkampungan penduduk yang bisa memberikan pertolongan. Sekali lagi, kita bukan seorang pendaki, tapi cerita ini memberitahukan kepada kita bahwa saudaraku, secara umum
Ya, seseorang yang ingin mencapai atau mendapatkan pertolongan, jangan pernah berhenti ya untuk terus berjalan sampai mendapatkan pertolongan. Amin. Sampai mendapatkan pertolongan. Jangan pernah berhenti. Alias apa? Bertekun dalam pekerjaan yang baik yang sedang saudara lakukan, untuk mencapai sesuatu itu dan untuk memiliki sesuatu. Sekali lagi, membutuhkan apa? Bertekun. Bilang kanan kiri. Amin. Bertekun. Saya minum dulu. Haleluya. Jelas? Amin. Jelas? Puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Saudara, sekarang apa kata Alkitab tentang bertekun? Apa kata Alkitab tentang ketekunan ini? Tentang bertekun. Mari bukalah di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 36. Nah, ini dia. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kamu memerlukan Lihat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan sekali lagi. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Kita semua memerlukan ketekunan. Dari apa yang kita nantikan, dari apa yang kita harapkan, dari apa yang sedang kita perjuangkan. Alkitab berkata dengan jelas, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukannya, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Lihat baik-baik saudara-saudaraku, untuk mencapai dan memperoleh sesuatu, kita memerlukan ketekunan. Amin. Ketekunan ini dibutuhkan. Ya. Memang Bapak Ibu Saudara, dari semua perjanjian Allah untuk kita orang percaya sudah disahkan oleh darah Yesus. Bagiannya Allah sudah dikerjakan bagi kita dan sudah selesai. Itu semua sudah dikerjakan Kristus. Tapi perjanjian itu bisa terwujud di alam nyata bagi kita. Ya bagi kita, ya ingat, bagi kita itu memerlukan ketekunan. Belum semuanya. Semuanya janji Tuhan itu sudah disahkan dan diberikan kepada kita oleh Kristus. Semua janji Tuhan Bapak Ibu Saudara sudah dikerjakan, digenapi oleh Kristus, disahkan oleh Kristus, dan semua sudah diberikan kepada kita. Tapi perlu diingat juga bahwa tidak semua perjanjian itu sudah digenapi bagi kita. Oke? Mari kita baca, ini salah satu contoh yang mesti kita tetap bertekun, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam Filipi. Coba tolong dibuka Filipi pasal 3 ayat 12. Ini perkataan Paulus. Kita tahu Paulus perjuangannya begitu hebat, saudara-saudara, ya kan? Banyak mendirikan gereja, mengajar luar biasa Injil kasih karunia kepada banyak orang dan di kota-kota lain. Kita baca Filipi 3 ayat 12, 2-3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Lihat, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu. Ya, belum. Ingatlah bahwa semua perjanjian Tuhan itu sudah selesai, sudah digenapi, sudah disahkan oleh darah Yesus sendiri untuk kita. Ingat, tapi tidak semuanya janji-janji itu tergenapi selama kita hidup. Contohnya Rasul Paulus, dia memimpikan kebangkitan, tapi ternyata dia belum memperolehnya saat dia dipanggil Tuhan. Kembali ke Tuhan, dia belum memperolehnya. Tapi dikatakan seolah-olah aku telah menangkapnya, karena aku pun ditangkap oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, inilah ketekunan yang luar biasa. Amin.
Ketekunan yang bisa kita contoh dari Rasul Paulus, sampai kepalanya terpisah dari tubuhnya, dia tetap seolah-olah aku telah menangkapnya. Luar biasa ketekunan ini. Ya, kita terbiasa ada barangnya baru percaya. Ya kan? Tapi Rasul Paulus belum menerima bukti nyata, dia bilang, aku seolah-olah telah menangkapnya dan aku telah percaya. Sampai dia kepalanya lepas dari tubuhnya. Itulah ketekunan yang luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan dalam hidup ini satu sikap yang penting. Apa? Ketekunan. Ini bagian kita, bukan bagian Tuhan. Tuhan sudah membereskan semuanya. Tapi satu hal yang kita perlu menerima ini adalah ketekunan. Saudara, saya mau bersaksi untuk perihal ketekunan. Hari ini, maaf saya masih sedikit ngos-ngosan. Ini akibat tifus yang pernah menyerang saya. Saudara tahu, sebelum saya sakit, sebelum saya mengalami sakit tipes, janji kesembuhan dan kesehatan itu sudah diberikan kepada saya, sudah diberikan kepada saudara semua 2021 tahun yang lalu. Lalu kemudian dokter melihat dari catatan, dari hasil analisa darah, ya, dari analisa 3 kali analisa darah itu menyatakan, ya, yang kedua, ya, 1-2 menyatakan saya menderita tifus, gangguan fungsi hati, dan juga ada sedikit paru-paru flek putih. Saudara, hasil pemeriksaan medis menyatakan seperti itu. Maka doa, ya, dinaikkan dengan gencar-gencarnya. Tapi saudara, saya tahu dan kita semua tahu janji kesembuhan itu sudah diberikan. Sudah diberikan bahwa tubuh saya oleh bilur-bilur Yesus saya menjadi sehat dan sembuh. Tetapi saudara tahu, 4 hari saya terbaring, ya, bergumul dengan yang namanya panas yang tinggi sekali. 4 hari di rumah, kemudian 4 hari di rumah sakit. Baru di sana saudaraku, dengan perawatan intensif saudara. Kemudian juga hasil dari pemeriksaan darah yang ketiga, ya, maka dinyatakan di sana semua negatif dan kembali normal. Itu pun saudaraku, saya masih mengalami lemas tubuh, ya, bahkan sempat saya pingsan seperti orang mati katanya. Memang karena waktu itu pagi-pagi sekali saya pingsan, hilang sama sekali, tidak menangkap sama sekali, ya, betul-betul mungkin itu seperti orang mati. Untuk menunggu kesempurnaan kesehatan fisik saya yang sempurna, yang seperti sekarang ini berdiri, saudaraku, saya menunggu 1 bulan. Dan itu namanya harus bertekun. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan selain daripada mengikuti prokes daripada Tuhan Yesus. Percaya dan percaya dan percaya. Juga mengikuti prokes daripada dokter-dokter itu. Tetap mengikuti yang namanya disiplin-disiplin kesehatan. Nah, hari ini saya bisa berdiri, saudara. Bagaimana itu bisa terjadi? 1, bertekun di dalam prokes kesehatan Tuhan Yesus dan juga dokter. Amin. Itulah yang terjadi. Tidak ada yang bisa kita lakukan lain-lain. Tidak bisa juga didesak, ya. Ada mujizat-mujizat yang langsung mata bisa melihat, orang lumpuh bisa berdiri, ya. Ada penciptaan baru, ada penciptaan kaki yang panjang, tangan yang panjang dan lain sebagainya. Tapi hari itu, hari proses kesembuhan saya harus melewati yang namanya ketekunan. Bukan bertekun menerima sakit penyakit saya, bukan.
saya bertekun menerima proses perjanjian Tuhan itu digenapi. Karena sakit penyakit datangnya bukan dari Tuhan, datangnya dari iblis. Tapi itu yang terjadi. Untuk menjadi seperti ini, maka saya harus bertekun menunggu sampai menjadi nyata. Amin. Itulah yang terjadi. Dan puji Tuhan, hari ini saya boleh berkhotbah sudah setengah jam. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara. Masih ada satu batuk. Dan sekarang pertanyaannya, itu tadi kesaksian bagi saya yang tidak bisa ditiru atau dijadikan doktrin. Amin ya. Masing-masing punya pengalaman dengan Tuhan, punya pengalaman dalam melihat dan mengalami janji Tuhan beda-beda. Tapi itulah pengalaman saya. Nah, pertanyaan bagi kita, bertekun seperti apa menurut Alkitab? Ya, bertekun seperti apa supaya kita tetap kokoh, supaya kita tetap berdiri dan tiba waktunya kita mengalami yang luar biasa. Bukalah di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Oke. Pasal 12 ayat 2. Oke, sudah ketemu? Ya. Kita baca bersama-sama ya ayat 2 ini. Oke. Lihat dan garis bawahi hal yang penting di sini. Ibrani pasal 12 ayat 2. 2-3. Marilah kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang sediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan baik-baik saudara ya. Jadi kalau kita bertanya, bertekun seperti apa sih Pak maksudnya? Ya, bagaimana supaya saya bisa bertekun sehingga saya bisa mencapai hasil, sehingga saya bisa memiliki sesuatu, sehingga janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup saya. Alkitab katakan, kitab Ibrani sangat jelas, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Jadi bertekun seperti apa? Bertekunlah sambil matamu itu tertuju kepada Yesus. Itu yang benar. Saudara, bertekun itu kegiatan aktif. Ya, bertekun itu kegiatan aktif. Nah, keaktifan kita itu, saudaraku, bukan kesana kemari, tapi mata dan telinga kita ini fokus kepada siapa? Kristus. Ini contohnya, ini contoh. Kita tidak bertekun pikul salib. Salib sudah dipikul oleh Tuhan Yesus dan sudah selesai. Tapi kita bisa melihat contohnya di sini. Lihat ini, ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus bertekun pikul salib, artinya harus menyelesaikan tuntas salib itu sampai selesai. Saudara perhatikan, dihina orang dari kanan kiri, ya kan? Dihujat orang dari kanan kiri. Tidak diragukan lagi. Tetapi fokus Tuhan Yesus adalah menyelesaikan salib itu sampai tuntas. Itulah sebabnya di sini dikatakan tekun pikul salib. Dan saudaraku lihat, apakah Tuhan Yesus tidak melihat orang-orang mengejek Dia? Apakah Tuhan Yesus tidak melihat bagaimana komentar orang-orang di sekitarnya? Ya kan? Tentu saja mendengar semua itu. Tetapi saudara perhatikan fokus Dia, ketekunan Dia, memandang bahwa semua itu harus diselesaikan dengan tuntas. Dia bertekun sampai tuntas dan selesai. Upahnya, saudaraku lihat ini, upahnya sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekali lagi, bagaimana kita bertekun, saudara-saudaraku? Bertekun kita mengerjakannya sambil mata dan telinga kita tetap terarah kepada Tuhan Yesus dan janji-janjinya. Amin. Saudara, saya percaya mata kita, ya, mata kita ketika kita sedang mengalami sesuatu, ya, mata dan telinga kita pasti banyak menerima informasi-informasi yang segala macam, yang bisa justru membuat kita shock, bisa membuat kita lemah iman dan lain sebagainya. Tapi karena kita punya firman Tuhan yang luar biasa mengajarkan kita, ya,
Ketika kita mau mengalami dan mau mencapai sesuatu, lakukanlah itu dengan mata tertuju kepada Kristus, sehingga informasi, kata-kata yang negatif dan salah itu tidak membuat kita shock dan lemah, tetapi dengan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan itu kita menjadi tetap kuat dan bertekun hingga mencapai dan memiliki sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tekun adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat, yang teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Amin. Tolong tetap terarah ke sini. Ini penting sekali. Saudaraku, tidak bisa bertekun, saudara tidak akan pernah punya apa-apa. Tidak bisa bertekun, saudara tidak akan pernah mencapai sesuatu apapun. Seperti petani, ada waktu dalam panen. Ketika saudara sedang menanam, yang diharapkan adalah panen, hasil panen yang baik. Tetapi di saat saudara menunggu hasil panen itu, saudara keluar dan meninggalkan, tidak bertekun dalam hal ini, tidak berfokus dalam hal ini, maka saudara sedikit pun tidak bisa menikmati panen itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang tekun tidak mudah mendua hati. Ia adalah seorang yang berfokus kepada Kristus dan janji-janjinya, konsisten dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Amin. Coba, sangat penting dalam hidup ini, ya, memiliki ketekunan. Betapa banyaknya ilmu pengetahuanmu tentang Tuhan, ya kan? Betapa panjangnya perjalanan hidupmu dalam penginjilan. Tapi kalau engkau hari ini berhenti, ya, dalam pengenalanmu, berhenti dalam perjalanan misimu, saudara tidak bisa menikmati dan mencapai apa-apa. Ketekunan itu sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan dalam hal kita bisa mencapai tujuan dan memiliki sesuatu. Amin. Coba saudaraku, tahukah saudara bahwa bertekun membuat kita bisa menikmati buah-buahnya? Dari apa yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah bertekun bisa membuat kita menikmati hasilnya, buahnya. Coba kita buka di dalam Lukas, kita baca di dalam IMB saja. Lukas pasal 8 yang bawah, Lukas pasal 8 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 2-3. Dan yang jatuh ke tanah yang subur adalah mereka yang setelah mendengarkan firman, mereka menyimpannya dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertekun dan menghasilkan buah. Amin. Bertekun membuat kita bisa menikmati buah. Memang saudaraku, buah-buah itu dihasilkan oleh Allah sendiri, dikerjakan oleh Allah sendiri. Tapi ranting kita sebagai ranting yang dipakai menghasilkan buah itu, ke buah pada waktunya harus tetap melekat pada pokok buah itu. Amin. Hidup kita harus tetap melekat pada Kristus. Hidup kita harus tetap di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, sehingga hidup kita bisa menikmati buah yang dihasilkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus itu sendiri. Amin. Karena itu saudaraku, bertekunlah dalam situasi apapun yang sepertinya tidak kita kehendaki. Karena dari situlah, ya, bukan dari penderitaan itu, karena dari ketekunan di mana kita tetap setia di dalam Kristus, di dalam ketidakenaan itulah Allah bisa menghasilkan buah-buah dari pekerjaannya. Yang terakhir saudaraku, tahu bahwa orang yang bertekun hidupnya akan berbahagia. Bagaimana itu bisa, Pak? Ya, bagaimana itu bisa? Siapa yang bisa menyangkal kesaksian saya? Saya mau tanya, kemarin saya hampir mati sepertinya. Pagi-pagi sekali bangun pagi, ya kan, saya menikmati sarapan yang disiapkan oleh istri saya.
Tiba-tiba semua berteriak, "Papa mati, papa mati." Ternyata apa? Saya dengar dari Ningsih, merinding saya. Ningsih ditanya, tiba-tiba temannya datang. "Ningsih, saya turut berduka cita," kata temannya. "Hah, kamu siapa yang mati?" "Katanya bapakmu mati." Ya ampun saudara, saya sudah diberitakan almarhum gara-gara pagi itu pingsan. Tapi hari ini saya berbahagia sekali karena saya masih hidup menikmati janji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, itulah sebabnya saudara, ya orang yang bertekun akan berbahagia pada akhirnya. Saya tunjukkan ayatnya, Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5 ayat 11, kita baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 11. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara lihat perkataan ini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Hidup orang-orang yang bertekun pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, menikmati buah yang dihasilkan oleh Tuhan dan hidupnya sungguh bersuka cita. Contohnya ini Ayub. Contohnya Ayub. Saudara, saya percaya tidak ada orang yang mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Bayangkan 3 anaknya tewas oleh bencana alam, iya kan? Kemudian harta bendananya habis, iya kan? Anaknya berapa? 3 atau berapa? Hah? Ya oke, nanti pelajari berapa anaknya, nanti kembali ke saya. Yang saya tahu semua anaknya tewas karena bencana alam. Dan saudara tahu harta bendanya semua habis. Belum cukup sampai itu, Ayub sendiri menderita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, mengerikan sekali penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan saking jengkelnya istri Ayub, menyuruh Ayub bilang, "Kutukilah Tuhanmu itu." Ya, kutukilah Tuhanmu, sangkali Tuhanmu, sampai kayak gitunya. Saudara bisa bayangkan penderitaan yang bertubi-tubi yang tidak ada habis-habisnya, membuat orang frustasi dan stres dan membuat kecewa sama Tuhan. Tapi kita tahu bagaimana Ayub memang belum sepenuhnya mengenal Tuhan, naik turunnya saudara. Ayub bukanlah contoh orang yang beriman, tetapi akhir dari perjalanan hidup Ayub saudara dipulihkan Tuhan, dan Ayub sungguh-sungguh berbahagia hidupnya. Kita tahu ceritanya, harta bendanya dikembalikan oleh Tuhan. Ya, Ayub diberkati kembali dengan kekayaan yang jauh lebih besar. Ya kan, dan juga diberikan anak-anak yang luar biasa. Hidupnya betul-betul berbahagia di akhir perjalanannya. Saudara masih ingat bagaimana kesaksian tentang Abraham dan Sarah? Ketika dia masih disebut orang yang mandul, kanan kiri mengolok-ngolok dia, ia akan mengecek-ngecek dia. Lihatlah si Ayub, lihatlah si Sarah, ya seorang wanita yang mandul. Di zaman itu saudara, di lingkungan Israel, seorang wanita yang mandul dianggap rendah, dianggap tidak ada harganya. Dia betul-betul menderita, sengsara. Tapi saudara, ketika Abraham dan Sarah berpegang teguh kepada janji Tuhan dan menantikan janji Tuhan yang memang cukup lama digenapi saudara, tetapi dia bertekun dan bertekun dan bertekun, dan akhirnya dia disebut orang yang berbahagia. Bertekun adalah perbuatan yang tidak sia-sia. Tentu saja bukan bertekun dalam kejahatan, amin, bertekun dalam perbuatan baik. Allah tidak akan meninggalkanmu. Allah tidak akan melalaikan perjanjiannya. Yang kita butuhkan adalah apa? Bertekun sampai janji itu tergenapi dalam hidup kita. Tidak tahu. Abraham dan Sarah menunggu tahunan, bulanan, tahunan. Tidak tahu berapa lama Ayub menunggu penggenapan janji Tuhan, tapi mereka bertekun dan bertekun.
Masih ingat perempuan yang dianggap mabuk oleh Nabi Eli? Siapa namanya? Hana. Karena kemandulannya, ya, dia berdoa dengan sepenuh hati, dianggap mabuk. Dan ketekunan itu betul-betul tidak sia-sia dan menghasilkan buah yang dari Tuhan, dan akhirnya dia menjadi orang yang berbahagia dalam hidupnya. Amin. Bertekunlah Bapak Ibu Saudara, apapun yang saat ini sedang saudara alami. Pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit yang tampaknya belum kunjung-kunjung datang secara total, bertekunlah. Ingatlah janji Tuhan, ingatlah Tuhan adalah Allah yang tidak pernah lalai. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, abadi. Dia pasti mengenapi janjinya. Amin. Mari kita berdiri. Ada satu pujian yang indah sekali. Tiada beban yang tak dapat. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa. Apapun saat ini yang sedang kau alami dalam hidupmu, apakah itu masalah sakit penyakit, apakah masalah keuangan, apakah itu masalah rumah tanggamu, hubungan, atau masalah anak-anakmu, Tuhan sudah membereskan semua masalahmu ketika mati di kayu salib. Dan janji-janji itu sudah dikerjakannya. Bahkan semuanya sudah disahkan oleh darah Kristus. Kalau hari ini kau masih mengalami masalah-masalah itu, bukan berarti Tuhan tidak memberkatimu, bukan berarti Tuhan menjauhi dirimu. Ingatlah Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Bukan baiknya, bukan hebatnya dirimu, Dia ada bersamamu dan mengasihimu. Karena memang Allah kita adalah Allah yang baik, memang mengasihimu karena Dia memang mengasihimu. Karena itu hari ini percayalah dan bertekunlah di dalam kekuatan Kristus. Percayalah Dia adalah Allah yang setia. Dia akan segera melakukannya apa yang saat ini engkau butuhkan. Angkatlah kedua tanganmu, engkau yang ada di sini, baik di rumah masing-masing. Saya akan berdoa. Tuhan, Engkau Allah kami, Bapa yang setia terhadap perjanjian-Mu. Engkau sudah melakukannya, Engkau sudah menggenapinya. Hari ini kami bertekun percaya kepadamu di dalam kekuatan Kristus. Kalau di tempat ini maupun di rumah ada yang mengalami sakit penyakit, kami mau mengalami penggenapan janji Tuhan. Kami mau mengalami tubuh kami menjadi kuat sehat, dan kami percaya kepadamu, dan hati kami tidak gelisah berpegang teguh terhadap perjanjian Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami. Kami yakin itu. Karena itu Engkau tidak mungkin menyakiti bait suci-Mu. Engkau tidak mungkin menyakiti tubuhmu sendiri. Apa yang sudah Kau lakukan oleh pilur-pilurmu 2000 tahun yang lalu, segera dan pasti akan terwujud dalam hidup kami. Tubuh kami mengalami kesehatan ilahi di dalam nama Yesus. Hidup kami akan mengalami pemulihan ekonomi. Hidup kami akan mengalami pemulihan kerukunan rumah tangga di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak takut, apalagi gelisah, karena kami bersama Engkau, bersama dengan Allah yang baik, yang setia kepada kami terhadap janjinya. Kami terima dan menikmati kebaikan Tuhan. Kami bertekun seperti Paulus, seperti Abraham, seperti Hana. Kami bertekun di dalam janji Tuhan. Kami mengerjakan pekerjaan yang baik, menantikan janji Tuhan tergenapi. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima dan menikmati janji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.